Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian. Di sini kembali dengan saya Pak Jabat Wali kelas 4. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran menggunakan buku pena. Buku pena 1, buku pena 4A, tema indahnya kebersamaan, tema 1. Subtemanya itu keberagaman budaya bangsaku. Pelajarannya itu ada di sebelah kanan itu, coba dilihat buku penanya, muatan bahasa Indonesia, di situ ditulis BI. Kemudian di sebelah kiri pendamping pelajaran 1, kemudian di bawahnya pendalaman materi. Kemudian kita pada pagi hari ini mengenai pembelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Kita sudah tahu itu teks itu berarti bacaan, di mana bacaan itu bisa berupa informasi, hiburan, baik informasi itu melalui media koran, kemudian informasi hiburannya itu media komik atau buku cerita. Di mana pada pagi hari ini kita mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ingat anak-anak kami sekalian, gagasan pokok berarti gagasan utama, dan gagasan pendukung. Gagasan pendukung berarti penjabaran dari gagasan pokok. Penjabarannya dijabarkan, dijelaskan. Di mana suatu teks atau dikatakan saja bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Mungkin kamu sudah pelajari di kelas 3 paragraf itu gimana itu cara membuat kalimat, kata, suku kata. Dan pada saat ini kita akan sedang mempelajari beberapa paragraf di mana setiap paragraf memiliki gagasan pokok. Nah, kalau nanti ada bacaannya mengenai terdiri dari 3, katakan saja 3 paragraf, setiap paragrafnya ada gagasan pokok. Ya, tadi katanya setiap paragraf memiliki gagasan pokok. Baik, gagasan pokok itu hanya satu, dan gagasan pendukung itu lebih dari 1. Kita ingat tadi gagasan pokok itu adalah wajib atau utama, sama seperti kita, makanan pokok kita apa? Pasti itu nasi, ya. Jadi dalam teks itu juga ada gagasan pokoknya. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas. Kalau kita mau membahas tentang seperti tadi subtema kita keberagaman budaya bangsaku, di mana budaya bangsa ini beragam jenis, bisa menjadi itu budaya kita, pakaian, makanan, tariannya, lagu-lagu daerah, itu juga menjadi budaya bangsa kita, ya. Tetapi di dalam buku pena ini yang untuk kita pelajari itu adalah mengenai pakaian sebagai dari budaya bangsa kita, yaitu pakaian batik. Seperti di bawah itu ada teksnya, batik. Jadi untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu harus tentukan dulu mana kalimat utamanya dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu ingat Bapak Ibu, ya di bagian pertama, ya. Sedangkan kalimat penjelas itu penjabaran dari kalimat utama atau penjelasan dari kalimat utama itu, atau pengembangan materi atau teks dari topik tadi. Contoh batik,
kalimat utamanya coba dilihat, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Di situ jelas dia itu adalah kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas itu selesai dari kalimat utama atau kalimat berikutnya, bisa kedua, bisa ketiga, bisa keempat, dan seterusnya. Jadi kalimat penjelasnya, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Itu adalah kalimat penjelasnya. Dan berikutnya kalimat penjelasnya, penjabaran dari batik tadi. Penjabaran yang lain, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Apalagi penjabaran yang lain, yaitu kita lihat lagi di buku itu. Kain batik berkembang waktu tidak hanya di Pulau Jawa juga. Berarti perkembangan batik ini tidak hanya di Pulau Jawa saja. Jadi ada beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga. Contoh kita di Sumatera Utara ini kita juga memiliki batik yang bermotifkan itu gambar rumah adat, ya. Jadi batik itu bukan hanya di Pulau Jawa saja, ya, anak-anak kami sekalian. Di mana saja itu ada, mau itu batik motif di Papua, mau itu Sumatera, mau itu di Bali dan sebagainya. Ya, kemudian seperti yang saya pakai ini juga, ini adalah batik. Bahkan seragam kamu sendiri ke sekolah itu ada seragam batik, ya. Mungkin namun tidak sering dijelaskan batik yang digunakan di seragam sekolah itu batik motif dari mana, ya kan? Kemudian kalimat penjelas berikut sesudah dapat. Nah, ingat kalimat penjelas itu lebih dari satu, namanya menjelaskan. Sedangkan kalimat utama itu hanya satu. Setelah dapat kalimat penjelas dan kalimat utama itu, barulah kamu bisa dapat mencari gagasan pendukung atau gagasan pokoknya juga. Coba dilihat di halaman 4 di buku pena. Di situ ada jelas, di situ dia ditentukan dulu kalimat utamanya. Nah, mungkin di sini ada ditambahi sedikit, ya. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Nah, dia ditambahi sedikit di sini. Sementara tadi di kalimat utama kita di dalam bacaan batik itu, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Boleh saja seperti ini, boleh. Boleh kita tambahi juga, boleh. Yang penting dia hanya satu kalimat utama, namanya utama. Pertama berarti satu. Sedangkan kalimat penjelasnya, coba dilihat di halaman 4, itu ada 4 penjelasnya, ya. Penjelasan dari batik tadi, penjelasan dari topik tadi, atau penjelasan dari kalimat utama tadi. Pertama, kalimat penjelas pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis. Nah, batik itu berarti bisa dilukis, makanya dijelaskan. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Penjelasan kedua mengenai batik tadi, apa lagi? Kain batik berasal dari mana? Kan bacaan tadi sudah dijelaskan, batik itu apa aja bacaan yang dijelaskannya. Kemudian penjelasan ketiga, seiring berkembangnya waktu. Nah, tadi kan sudah ada, tadi seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Nah, itu tadi dijelaskan atau diceritakan dalam bacaan batik tadi kan. Hanya dia menjadi kalimat penjelas, penjabaran. Keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Nah, ada tidak dijelaskan dalam bacaan tadi? Ada. Ya. Jadi, untuk menentukan Pak Jabat, mana gagasan pokoknya, gagasan pendukung? Kalau sudah dapat kalimat utama dan kalimat penjelas tadi mengenai batik itu, teks batik, sudah semakin gampang. Yang pertama, sudah jelas juga di situ berdasarkan kalimat utama, nah, kan?
Sudah jelas itu ada bacaan di buku kita halaman 4. Dan kalimat penjelas tersebut dapat ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, yaitu sebagai berikut. Nah, gagasan pokoknya tidak jauh berbeda itu dengan kalimat utama, ya. Dimana gagasan pokoknya, batik merupakan kain asli Indonesia. Semakin dipersingkat. Sementara tadi kalimat utamanya itu batik merupakan yang memiliki motif tradisional asli Indonesia, ya. Semakin dipersingkat. Ingat, gagasan pokok itu hanya satu, sama seperti kalimat utama, tidak lebih dari satu. Yang lebih dari satu itu adalah kalimat penjelas ataupun gagasan pendukung. Gagasan pendukung, coba lihat gagasan pendukung satu. Cara membuat kain batik. Dari mana Pak Jabat gagasan pendukungnya? Coba lihat kalimat penjelas pertama itu. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis, maka dipersingkat. Cara membuat kain batik. Sudah ada juga itu dalam kurung itu dari kalimat penjelas ke-1. Gagasan pendukung kedua, tempat asal kain batik. Coba Bapak Ibu atau anak kami sekalian perhatikan juga itu. Kalimat penjelas kedua. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Dia dijelaskan asalnya. Jadi dipersingkat lagi. Dan di situ juga ditulis dari kalimat penjelas kedua. Kemudian gagasan pendukung ketiga, persebaran kain batik. Persebaran. Ya, berarti bukan hanya di satu tempat. Ya. Itu diambil dari kalimat penjelas ketiga dan keempat. Makin diringkas, begitulah, diperkecil. Lihat di situ gagasan pendukung ketiga itu semakin dikecil, langsung saja ditulis persebaran kain batik, titik. Sementara di kalimat penjelas ketiga itu dan keempat itu panjang sekali kalimatnya, ya. Seiringan berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dia semakin disingkat lagi. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, semakin disingkat. Jadi anak-anak kami sekalian, untuk mencari gagasan pendukung atau gagasan pokok, tentukan dulu kalimat utamanya. Tentukan kalimat utamanya, kalimat penjelasnya. Setelah dapat itu dari kalimat penjelas itu atau dari kalimat utama itu, kamu bisa menentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Ya. Baik. Di situ ayo berlatih di bawahnya. Coba kamu tentukan dulu atau tuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Paragraf tersebut itu, ini teks bacaan ini, ya, dari ada teks bacaan itu. Coba kamu belajar dulu menentukan kalimat utama. Nah, kalau kamu tidak ingat, coba kamu lihat juga di atas dari mana diambil mereka, seperti itu, ya. Nah, mengapa seperti ini? Kamu juga harus berpikir seperti itu, ya. Setelah kamu buat itu, coba kamu kerjakan lagi, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Teks itu, teks ayo berlatih. Ya. Coba nanti kamu tentukan dulu topiknya ini mengenai apa. Terserah kamu. Yang penting tugas kamu itu dari Pak Jamat itu, tuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Sudah ada contohnya, ya. Nah, bisa dituliskan, nanti dikerjakan, ya. Itu pelajaran muatan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan kalimat pokok dan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dapat ditemukan dapat dibuat secara tersurat maupun tersirat, ya. Contoh, kalau dia tersurat itu
Dia itu kalau dia secara tersurat itu dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, ya, tersurat. Sedangkan tersirat namanya saja sudah tersirat, berarti tertulis. Kamu harus baca dulu, ya, seperti ini bacaan ini harus ada bacaannya. Sedangkan tersurat itu dia itu diceritakan secara langsung, ya. Maka itu terletak di bagian awal katanya, ya, diceritakan secara langsung. Contoh kalau ada teachermu bercerita tentang si kancil, bisa juga kamu tentukan gagasan pokok dan pendukungnya, tapi kamu harus mendengar terlebih dahulu dan mendengar dan mengingat. Sementara yang kita pelajari ini adalah dengan secara tersirat atau tertulis, tidak dibacakan, ya, agar kamu dapat mengerti. Jadi tugasnya tadi sudah jelas itu, ayo berlatih ada 2, nanti dikerjakannya ditulis, baru nanti difoto dikirim melalui WA, ya anak-anak Pak Jabat semua. Kemudian masuklah kita ke halaman 5, pelajaran IPS, ya, pendalaman materi, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Ingat tadi subtema kita lagi-lagi mengenai keberagaman. Ragam itu berarti lebih dari satu, ya anak-anak semua. Apa saja bentuk keragaman di Indonesia? Yang membuat Indonesia beragam itu apa aja? Dan di situ ada 7, di buku kita ada 7. Tapi kalau dari Pak Jabat itu mengatakan itu lebih dari 7. Ya. Pertama, kalau di buku itu pertama keragaman suku bangsa. Suku kita, ya. Suku kita itu beragam. Dari suku, sama seperti di Sumatera Utara, banyak suku. Sedangkan suku Batak saja itu ada, ya katakan saja 4 atau 5 suku, ya, bahkan lebih. Contoh kita ambil salah contohnya suku Batak. Batak itu ada 4 atau 5, ya, Batak Toba, Malungun, itu masih Batak, suku Batak, ya. Belum lagi suku-suku yang lain. Jadi kita di Indonesia ini ada ribuan suku, ya, ada ribuan suku di Indonesia. Namun ada beberapa yang sudah punah sukunya, ada yang masih tetap dilestarikan, ya, seperti kita Batak Toba. Kemudian keragaman yang kedua itu bahasa. Ya, sudah jelas bahasa. Bahasa kita. Kalau sukunya suku Batak Toba, berarti bahasanya bahasa Batak Toba. Kalau sukunya Batak Simalungun, berarti bahasanya bahasa Simalungun. Tidak jauh itu dari suku tadi mengenai bahasa. Di mana bahasa ini adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, atau sering kita disebut itu berbicara, bercakap-cakap, alat kita untuk berbicara ataupun bercakap-cakap, ya. Ada bahasa daerah, ada bahasa nasional, ya kan, bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Bahasa daerah kita itu banyak beragamnya, tergantung sukunya masing-masing, ya. Seperti di buku itu bahasa daerah yaitu bahasa Batak, itu berasal dari Sumatera Utara. Bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi DKI Jakarta. Banyak lagi, namun hanya di buku hanya beberapa saja dibuat, itu hanya sebagai contoh atau sampel, ya. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Keragaman rumah adat. Nah,
Baik anak-anak Pak Jamat, setiap suku pasti rumah adatnya berbeda-beda, tidak ada itu sama. Baik itu bentuk atapnya, letaknya, kegunaannya, ya. Rumah adat seperti rumah adat suku Batak Toba itu rumah bolon, ya, rumah bolon. Dia itu atapnya kita lihat runcing semakin ke depan, di belakang semakin rendah. Itu juga memiliki arti, ya anak-anak sekalian. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Bukan hanya provinsi, bahkan kabupaten pun sudah ada. Contoh di kabupaten ini, suku apa dia yang lebih identik, itu rumah adatnya juga sudah ada. Ya, contoh rumah adat yaitu Joglo, Jawa, Rumah Gadang, Sumatera Barat, Tongkonan, Sulawesi Selatan, dan Honai, Papua. Ya, Pak Jamat, ada pertanyaan. Tapi di Sumatera Utara itu banyak suku. Jadi rumah adatnya suku apa Pak Jamat? Ya, setiap buku kadang sumbernya berbeda-beda. Ada yang membuat Sumatera Utara itu identik itu berarti lebih sering digunakan itu rumah adat Batak Toba, itu rumah bolon, ya. Tapi seiring berkembangnya zaman juga ada yang berbeda tergantung bukunya dan tergantung sumbernya, ya. Tetapi kalau berdasarkan hasil sensus mengenai suku, ya, Sumatera Utara itu juga identik lebih banyak itu dengan suku Batak Toba. Tetapi walaupun seperti itu tidak menjadi kebanggaan kita atau untuk dibangga-banggakan, karena sering kita dengar di TV-TV itu orang lebih mengenal di Sumatera Utara itu dengan Batak Toba, dengan kata-kata bahasa atau kata-kata horas, ya. Tidak menjadi kebanggaan kita, harus ditinggi-tinggikan, orang lain direndahkan yang berada di Sumatera Utara itu, ya. Seperti suku kita katakan sajalah Deli, ya, itu juga berada di Sumatera Utara. Bukan berarti kita harus meninggikan, menyombongkan diri, itu tidak perlu. Kemudian masuk yang keempat, keragaman tarian. Nah, ini tarian, ya, tarian juga menjadi keragaman kita. Tari adalah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh, iringan musik. Nah, tari, contoh tari daerah yaitu tari kecak dari Bali. Sementara kalau kita dari Sumatera Utara itu tari kita itu tari tortor, ya. Namun walaupun tidak disebutkan di sini, tidak semakin membuat kita berkecil hati, terus khusus di Sumatera Utara. Tidak, ini hanya sebagai sampel saja, sebagai contoh. Kemudian itu tari Jaipin Tembung Kalimantan Barat dan tari Maengket Sulawesi Utara. Bahkan seperti di buku sudah lihat kita, itu berasal tari Saman dari Aceh, ya. Tari Saman berasal dari Aceh. Banyak tarian, padahal sering juga kita lakukan tari-tarian kalau kita melakukan pensi. Anak-anak kami sekalian ikut menari, ada beberapa. Kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, selalu ada identik dengan tari-tarian, ya. Di balik tarian itu ada lagi yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Pakaian, ya, sama seperti tadi dalam buku kita bahasa Indonesia, dia lebih identik membahas batik. Pakaian, ya, pakaian tradisional, pakaian adat suatu daerah itu juga berbeda-beda, ya. Ada artinya juga, ya. Tidak sembarangan dia memiliki arti. Mengapa harus memakai topi yang seperti ini yang di atas, ya, ada artinya. Yang berikut
keragaman senjata tradisional, senjata khas, ya. Kalau mengingat perjuangan Indonesia itu senjatanya itu untuk melawan penjajah itu bambu runcing kan, itu senjatanya. Sementara setiap daerah juga atau suku itu ada memiliki senjata masing-masing, yang dimana mereka gunakan itu bisa sebagai perlindungan untuk dari musuh, atau menghindari hewan-hewan buas, atau untuk ya penjaga diri, ya. Senjata tradisional digunakan sebagai perlengkapan pakaian adat juga, tetapi zaman dulunya juga digunakan sebagai perlindungan diri ya dari hewan-hewan buas. Contoh senjata tradisional yaitu rencong dari Aceh, ya, keris Jawa, dan tombak Trisula Sumatera Selatan. Nah, jadi jangan heran untuk anak-anak kami, kenapa harus pakai ada senjata tradisionalnya di pakaian adat. Itu juga sebagai aksesoris juga untuk zaman sekarang ya, zaman sekarang. Tapi zaman dulunya itu banyak yang menceritakan untuk sebagai perlindungan diri, atau menjadi supaya terkenal ciri khasnya. Keragaman alat musik. Alat musik, sedangkan alat musiknya saja juga ada keragamannya ya. Baik itu alat musik yang dipukul, ditiup, digesek. Contoh alat musik dari Sumatera Utara itu ada ditiup, ada digesek, ada dipukul. Itu contohnya. Yang dipukul dari Sumatera Utara itu tagading. Sering kita lihat itu ya anak-anak kami sekalian, kalau orang tua kita berpesta atau kita ikut main, kita sering mendengarkan menggunakan bahasa sari gondang ya, main dipukul. Mungkin kamu juga sering melihatnya. Itu juga salah satu keragaman alat musiknya ya, seperti yang di buku ini, angklung Jawa Barat dan tifa Papua. Tapi mengingat kembali alat musik ini juga semakin seiringnya berkembang, dia ada modern atau tradisional, dan ada juga dia modern ya, tradisional dan modern. Modern itu berarti sudah mengenai sentuhan kemajuan zaman ya, sudah ada bantuan dari alat listriknya. Ya, kalau zaman dulu alat musik kita ini terkadang tidak ada sentuhan alat musik, tapi karena seiring berkembangnya zaman juga ya semakin modern, jadi bersentuhan dengan aliran listrik ya. Baik, buat anak-anak kami, tugas dari IPS, coba dibuka halaman 6. Coba kamu cari sendiri. Di sini ada satu contohnya yang harus dikerjakan. Pulau Sumatera, daerah Aceh, suku bangsa apa saja yang berasal dari Aceh? Aceh itu ada Gayo dan Tamiang. Sementara rumah adatnya Krong Bet. Kemudian tarian daerahnya tari Saman. Alat musik tradisionalnya itu keudrang dan canang. Coba ditambahin atau dibuat lagi kembali, itu ada 4 kolom lagi yang belum diisi. Coba dikerjakan sesuai dengan contoh. Boleh juga dilihat dari halaman 5 atau dari sumber-sumber lain sebagainya. Untuk menambahi bisa dikerjakan. Nanti dikerjakannya dikirim melalui bisa juga difoto ya anak-anak kami sekalian. Dikerjakan kotak itu saja ya, yang kotak itu saja. Nanti bisa dikirim melalui PA atau dipoto. Yang berikut kita kembali ke muatan IPA.
muatan IPA. Cara benda menghasilkan bunyi. Nah, ini tadi sudah kita bahas juga di IPS, ada yang dipukul, ditiup, digesek dan sebagainya. Di sini alat musik tradisional ada di Indonesia sangat beragam ya, sudah jelas. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda pastinya ya Bapak Ibu. Dan anak-anak kami sekalian, cara memainkannya pun berbeda-beda. Satu, dipukul, contohnya gong dan gendang. Ditiup, contohnya seruling dan trompet. Digesek dan sebagainya. Maka tugas untuk IPA pada pagi hari ini itu ada satu contoh telah dibuat, dikerjakan lagi kembali 2, 3, 4 dan 5. Dikerjakan, dipoto, kirim melalui WA. Dan Pak Jabat akan nanti nilai. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu dan anak-anak kami yang tidak bisa melihat video ini, nanti saya akan juga gunakan beberapa aplikasi ya untuk bisa menggunakannya. Penugasannya secara online juga bisa. Seperti waktu anak-anak kami itu kelas 3, Pak Jabat sudah pernah menggunakan aplikasi Quizzes ya. Mungkin sudah gampang, nanti bisa juga kita ada penugasan dari Pak Jabat menggunakan aplikasi itu. Ya. Jadi untuk saat ini penggunaan aplikasi itu mungkin kita gunakan besok-besok, tapi untuk hari ini tugas-tugas yang saya berikan coba dikerjakan, ditulis berdasarkan muatannya ya. Contoh, muatan IPA dikerjakan di buku latihan IPA, muatan IPS dikerjakan di buku latihan IPS, kemudian muatan bahasa Indonesia dikerjakan di bahasa Indonesia, dipoto. Ya, dipoto dikirim melalui WA, saya akan nilai dan saya akan absen. Baik, anak-anak kami sekalian, sampai di sini dulu materi pembelajaran online kita atau materi pelajaran menggunakan video. Video ini dapat diputar ulang terus sampai kamu bisa paham, mengerti. Ya. Nanti juga Pak Jabat akan share melalui WA. Nanti kalau ada nanti pemberitaan di like atau di subscribe supaya bisa video yang saya berikan selalu saya berikan secara langsung, tidak usah Bapak Ibu cari alamatnya gimana, itu juga bisa di like atau di subscribe aja ya. Baik, sampai di sini pertemuan materi kita. Selamat pagi untuk anak-anak kami, selamat bekerja, ingat jaga diri, jaga kebersihan, tidak usah selalu berkeliaran kemana-mana. Kalaupun bermain-main di lingkungan rumah saja, tidak usah jauh-jauh, jaga kesehatan, salam sehat, selamat pagi.